Halo teman-teman, adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Karena pada video kali ini, saya akan sedikit membahas sharing kepada mahasiswa terkait dengan jangan terlalu berpikir atau memikirkan nilai IPK karena itu tidak terlalu penting. Mau tahu jauh seperti apa? Yuk kita bahas ini lebih dalam. Baik teman-teman, adik-adik mahasiswa, seperti yang sudah saya sampaikan di opening video tadi, bahwasanya pada topik apa yang akan saya sampaikan di video ini itu berkaitan dengan jangan terlalu fokus pada nilai IPK. Tentunya ketika saudara menjadi mahasiswa, ada yang sudah tahu bahwa saya harus memiliki nilai IPK sekian biar diterima di pekerjaan, ataupun saya harus mempunyai IPK yang komlut biar saya punya prestasi yang bagus. Tetapi yang penting itu adalah ketika kita menjadi seorang mahasiswa itu ada hal-hal yang semestinya tidak terlalu kita pikirkan. Ya mungkin ada sebagian mahasiswa yang beranggapan bahwa oke lah, IPK itu penting ya, atau berbicara tentang indeks prestasi kumulatif. Tapi Bapak adik-adik, itu masih ada banyak hal yang jauh lebih penting daripada IPK yang akan menentukan biar saudara itu berkarir ke depannya itu lebih sukses. Nah, di video kali ini saya akan sharing terkait hal tersebut. Jadi, IPK itu mungkin ya dikatakan penting ya, tetapi apakah itu segalanya? Ya jawabannya juga tidak gitu ya, karena IPK itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak indikator yang mengukur kemampuan akademis mahasiswa ya, akademis kamu ya. Jadi itu hanya sebagian yang mengukur, sebagian kecil yang mengukur terkait dengan indeks akademik kemampuan saudara ya. Tetapi ada banyak hal yang jauh sangat penting untuk kesuksesan kamu di masa depan ya. Nah, apa saja Kak itu? Misalnya yang terpenting itu adalah, kalau saya ya, itu adalah pengalaman organisasi. Ya, bergabung dengan organisasi mahasiswa atau klub-klub tertentu itu dapat memberikan kamu keterampilan, kepemimpinan, kemampuan bekerja dalam tim, kemudian kemampuan berkomunikasi yang luar biasa, dan ini adalah hal-hal yang tidak kamu pelajari di kelas ataupun diukur dengan nilai IPK. Nah, sedangkan kalau nilai IPK seperti yang saya bilang tadi, bahwa itu adalah salah satu indikator untuk mengukur nilai akademis saudara, maka kemungkinan kebanyakan ya yang terjadi di lapangan ketika orang yang memiliki IPK tinggi itu dia lebih banyak disibukkan dengan belajar sehingga tidak memiliki waktu untuk berorganisasi, tidak memiliki waktu untuk bagaimana dia belajar cara memimpin yang baik, bagaimana cara dia berpikir secara kritis. Itu dia tidak memiliki waktu untuk itu karena lebih banyak dihabiskan untuk membelajar. Nah, teman-teman yang semacam ini, ketika dia sudah terjun ke lapangan, biasanya akan kalang kabut karena dia tidak bisa bekerja secara tim, ataupun dia tidak bisa bekerja dengan pemikiran yang lebih kritis. Nah, semacam itu. Nah, jadi saran saya adalah mahasiswa semestinya ketika menjadi mahasiswa di kampus itu lebih banyak memanfaatkan kegiatan-kegiatan di organisasi. Ya, bukan berarti Anda harus lulus dengan IPK yang kurang dari 3 ya, enggak juga gitu. Tetapi 3, sekian itu sudah cukup ya, tidak harus komlut ya. Kemudian coba mari kita dengar pengalaman dari teman-teman yang sudah mungkin dia sudah bekerja dan memiliki IPK yang tidak begitu terlalu
tinggi ya, atau bisa dikatakan tidak komplot ya. Jadi misalnya ada mahasiswa A, selama dia kuliah, kita perbandingan ya, kita membandingkan. Misalnya ada mahasiswa A sama mahasiswa B. Mahasiswa A itu lebih disibukkan dengan mengejar nilai IPK ya. Jadi dia kerjaannya adalah hanya datang ke kampus, kemudian dia belajar, mengikuti perkuliahan, setelah itu dia pulang. Semacam itu. Berbeda misalnya dengan mahasiswa B. Mahasiswa B itu ya bisa dikatakan mungkin banyak orang yang menganggap santai gitu ya. Jadi kuliah ya apa adanya, kemudian yang terpenting dia mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas juga mungkin lebih banyak juga nyontek ke teman-temannya, ujian juga begitu, apalagi mau belajar mungkin ya hanya cuma keinginannya aja mau belajar. Nah, tetapi mahasiswa B ini dia lebih senang berorganisasi, kemudian mencari jejaring. Nah, ketika kedua mahasiswa ini sudah lulus, kemudian dibandingkan ya, ketika sudah lulus, maka yang akan lebih sukses ya, ini adalah mahasiswa B ya, karena dia terbiasa bekerja secara tim, kemudian mampu mengkomunikasikan ide-idenya dengan baik, kemudian dia mampu berpikir secara kritis gitu. Jadi ketika misalnya di dalam dunia pekerjaan ada atasan yang coba untuk menyelesaikan ini secara tim, maka itu akan lebih cepat mahasiswa yang B tadi dibandingkan yang mahasiswa A, karena mahasiswa A itu tadi dia tidak bisa berpikir secara kritis, mungkin dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bahkan kalau misalnya minta tolong ya tidak bisa karena dia tidak mampu untuk mengkomunikasikan itu kepada teman-temannya dengan baik atau secara tim gitu. Itu yang pada akhirnya ketika ditarik ke dunia pekerjaan, maka mahasiswa yang hanya disibukkan untuk mengejar IPK itu cenderung dikatakan tidak sukses ya. Anda bisa bayangkan atau Anda bisa bandingkan ketika saudara kuliah ya, terutama mereka-mereka yang lulus dengan IPK komplot kemudian bekerja, bandingkan dengan teman-teman saudara yang waktu kuliah itu ya selengean gitu ya. Mungkin dia tidak begitu terlalu fokus di dalam perkuliahan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya dia jauh lebih sukses ya, mahasiswa yang selengean ini tadi dibandingkan dengan dia yang fokus kepada nilai IPK gitu. Jadi kalau dipandang bahwa apakah nilai IPK itu penting, kalau saya dan berdasarkan hasil pengamatan saya, tidak usah terlalu fokus kepada nilai IPK gitu ya. Kalau Anda lulus dengan yang penting Anda menjaga ritmenya perkuliahan dan menjaga tren bahwa Anda jangan sampai lulus dengan IPK di bawah 3. Itu aja sudah cukup gitu. Jadi kalau Anda lulus ya dengan katakanlah dengan IPK 3,2 atau bahkan 3,1, itu sudah jauh lebih cukup untuk Anda bisa berkarir atau bahkan mungkin lebih sukses dari teman-teman saudara yang IPK-nya mungkin 4 atau komplot atau bahkan 3,5 sekian gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang kenyataan di lapangan ya, sekarang itu banyak industri-industri ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain itu yang tidak lagi memandang IPK sebagai kebutuhan utama untuk merekrut karyawan sebagai tenaga pada suatu instansi ataupun industri. Terkecuali misalnya mungkin saudara ingin misalnya berkarir sebagai tenaga pegawai negeri sipil, yaitu karena syaratnya mereka adalah memprioritaskan IPK. Kemudian misalnya Anda mau berkarir sebagai seorang guru ataupun seorang dosen ataupun peneliti, itu masih, ataupun yang ini ya, tenaga kesehatan itu masih memprioritaskan nilai IPK. Jadi kembali lagi kepada cita-cita saudara setelah lulus itu mau bekerja sebagai apa. Jadi saran saya
ketika waktu kuliah itu jangan terlalu menonton atau fokus kepada nilai IPK yang ingin saudara capai, tetapi fokus kepada bagaimana Anda bisa mendapatkan jejaring, kemudian bagaimana Anda bisa berpikir kritis, bagaimana Anda bisa bekerja secara tim, bagaimana Anda bisa mengelola emosional di dalam sebuah tim. Itu hanya didapatkan pada saat Anda mengikuti organisasi. Dan ini itu tidak didapatkan di dalam ruang kelas, ya, justru didapatkan di luar kelas. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Nanti kita ketemu untuk bahas pada video-video yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.